Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Allah yang hidup, saudara. Yang terambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kedua. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. Ya. Jadi kenapa Tuhan mengatakan seperti itu, saudara? Karena Gideon diutus Tuhan supaya menyelamatkan orang Israel, ya. Orang Israel pada saat itu eh, dikepung oleh orang Gideon, ya. Orang Gideon itu sangat banyak seperti eh, belalang. Itu Alkitab menyatakan seperti itu. Dia sangat banyak mengelilingi orang Israel, dan orang Israel waktu dia berkebun, misalnya dia berkebun, dia padi atau gandum dan padinya itu diambil sama orang Gideon, orang apa, Midian, dan orang Israel sangat melarat, ya. Dia tanam pohon cabai, cabainya tumbuh, sudah mau panennya itu diambil sama orang Midian, dan orang Israel mendapat sisa-sisanya. Dan Alkitab mengatakan orang Israel sangat melarat, sangat miskin. Orang Israel sangat melarat dibuat oleh orang Midian. Orang Midian itu sangat banyak. Akhirnya karena mereka sangat miskin, sangat melarat, orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, ya. Eh, Akhirnya Tuhan mengutus Gideon, ya. Nah, Tuhan katakan di sini, terlalu banyak orang yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki. Jadi Gideon menghimpun orang Israel itu kira-kira 32.000 orang. Ya, 32.000 orang. Tapi Tuhan katakan terlalu banyak daripada yang ku kehendaki. Jadi sebelum berperang Tuhan kasih tahu itu terlalu banyak dari yang ku kehendaki. Kemudian Tuhan katakan, coba kasih tahu yang takut dan gentar suruh pulang. Nah, ketika dikasih tahu yang pulang kira-kira ada 22.000, ya, jadi tinggal 10.000 orang, ya. Tuhan berfirman lagi ayat yang keempat, masih terlampau banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Setelah mereka turun minum air, saudara, ada dua itu yang kalau saudara lihat. Yang pertama, mereka minum dengan tangan, mengambil air, dan airnya dari tangan itu dia masukkan ke mulut, ya. Nah, itu cara-cara yang baik, ya, saudara. Dan yang kedua adalah langsung minum air, ya. Jadi palanya tundukkan ke permukaan air, lalu lidahnya menjilat langsung seperti anjing, saudara. Kalau minum, saudara lihat lidahnya menjulur keluar dan airnya diambil dari lidahnya, ya. Itu seperti binatang, ya, saudara. Dan Tuhan katakan, pisahkan yang minum seperti anjing, pisahkan itu, dan orang yang minum seperti anjing disuruh pulang, ya kan. Jadi orang yang minum seperti itu, dan sisanya hanya 300 orang, ya. Jadi Tuhan katakan, terlampau banyak orang-orang ini daripada yang kukendaki. Jadi 300 orang itu adalah orang yang dikehendaki Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel bersama dengan Gideon, ya, saudara. Nah, tema hari ini, saudara, apakah kita adalah orang yang di dalam kehendak Allah, ya. Artinya, apakah kita adalah orang yang ada di dalam hati Allah? Yang 300 orang itu, saudara, ya. Ya, saudara, apakah kita adalah orang yang ada di dalam hati Tuhan? Nah, ini, saudara, luar biasa, saudara. Jadi Tuhan akan menyaring, ya. Tuhan akan menyaring terus, saudara, ya. Eh, Tuhan sangat melihat kelakuan kita, ya. Ada satu perempuan dari Sirofenisia, ya, bangsa Sirofenisia, itu datang kepada Yesus karena anaknya lagi sakit. Dia datang, guru, tolong supaya anak saya disembuhkan dari kerasukan setan. Tuhan Yesus berkata begini, saudara, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, saudara. Oh, nanti perempuan itu dikatakan anjing, ya. Kalau kita lihat, ya, perempuan itu wajahnya bukan anjing, wajahnya adalah manusia, ya. Dia bukan binatang ada ekor, dan tidak, dia
ada pakaian, dia manusia. Cuman kenapa Tuhan katakan anjing? Karena kelakuan, saudara. Karena cara-caranya, ya, cara-caranya dia memperlakukan orang, kelakuannya dia. Oleh sebab itu Tuhan katakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparnya kepada anjing. Dia tidak layak, saudara. Tuhan rindu supaya dia ini menjadi levelnya naik dari anjing, ya, dari binatang, levelnya naik menjadi anak Allah, ya, menjadi anak Allah, ya. Jadi cara-cara anjing, ya, kelakuan anjing, atau kita sebut itu karakter, ya, atau dalam bahasa Alkitabnya disebutnya gambarnya, ya kan. Gambarnya seperti itu dinaikkan levelnya menjadi level anak Allah, saudara. Dan kalau dia sudah menjadi level anak Allah, saudara, apa yang dia dapat? Dia akan mendapatkan roti, saudara. Amin. Dia akan mendapatkan roti. Nah, ini bukan roti coklat, saudara. Ini bukan roti keju, ya. Tuhan tidak bicara masalah roti coklat atau roti keju. Kalau kita makan roti coklat atau roti keju, saudara, percaya, saudara, 60-70 tahun kita akan mati, saudara, ya. Tapi kalau kita makan roti ini, saudara, walaupun kita mati kita akan bangkit. Sebab roti ini adalah roti kehidupan, ya. Yang Tuhan sediakan adalah roti kehidupan, ya. Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang Israel, ya, dia katakan, nenek moyangmu makan mana? Roti dari langit, roti dari surga, ya. Roti malaikat lah kita sebut, ya. Nenek moyangmu makan mana? Tapi mereka mati, ya. Nah, ini, ya, saudara, ya. Dulu ada pernah juga orang makan roti dari surga, ya, roti mana, ya. Tapi mereka mati. Tapi ini bukan roti mana, saudara. Ini roti yang benar-benar turun dari surga. Barang siapa makan ini, ia tidak lapar lagi. Barang siapa makan ini, ia mempunyai hidup yang kekal. Oh, luar biasa, saudara, ya. Jadi roti ini bukan roti coklat, bukan roti keju, ya. Roti ini adalah roti yang luar biasa. Oleh sebab itu, perempuan itu, saudara, perempuan Sirofenisia itu berkata kepada Yesus, tapi guru, ya, anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, remah-remah kalau kita potong roti itu kan jatuh yang kecil-kecil, ya, jatuh ke bawah dimakan oleh anjing. Jadi maksud wanita itu adalah walaupun sedikit, ya Tuhan, walaupun sedikit Tuhan, anjing itu makan, saudara. Itu. Jadi karena dia imannya, saudara, karena dia percaya dia pasti dapat roti, walaupun sedikit Tuhan kasih lah gitu. Karena imannya itu Tuhan katakan kepada dia, karena kata-katamu itu, ya, pergilah, sebab anakmu sudah sembuh. Ya, jadi saudara yang kekasih, Tuhan mau supaya kita mempunyai cara, mempunyai kelakuan, saudara, seperti eh, anak Allah, ya. Sebab apa? Kalau kita levelnya udah anak, Tuhan kasih roti kehidupan. Amin, ya. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas 13 ayat 32, saudara, di situ kan Tuhan Yesus mengatakan, ya, katakanlah kepada si serigala itu, ya, ini Tuhan Yesus katakan serigala, ya. Katakanlah kepada si serigala itu. Siapa serigala itu? Ternyata Herodes, ya. Katakanlah kepada si serigala itu. Kenapa Herodes dikatakan serigala? Karena saudara, Herodes itu, saudara, waktu dia hidup, ya, pernah waktu Tuhan Yesus lahir, saudara, Tuhan Yesus lahir, Herodes pernah katakan, karena Tuhan Yesus sudah diungsikan ke Mesir, dia katakan di apa daerah Bethlehem itu, karena dia tahu dari orang Majus Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, dibunuh oleh Herodes itu banyak sekali anak, saudara. Banyak sekali anak dibunuh oleh Herodes. Dan itu Herodes sudah apa membunuh orang itu hatinya apa, ya, kalau seperti saya, kalau saya ngancam orang, ya, hati saya udah rasa tidak enak, ya. Ini membunuh, saudara, dan itu hatinya tetap dingin, ya. Waduh, ngeri, saudara. Itu binatang, itu cara-cara binatang, ya, membunuh orang tanpa berkedip, itu cara binatang, saudara, ya.
Kalau saudara mempunyai cara-cara seperti itu, misalnya saudara ancam orang, "Oh, gua bunuh lo," itu sebenarnya cara binatang, saudara ya. Saudara bukan anak, tapi saudara adalah serigala. Ya, sebenarnya saudara serigala. Saudara ada orang sedikit salah, saudara pukul dia ya, mau saudara bunuh, itu cara serigala. Ini bukan cara anak Allah. Kalau cara anak Allah tidak seperti itu ya. Nah, saudara, Tuhan tidak mau kita mempunyai kelakuan yang sama seperti anjing ya, sama seperti serigala. Nah, anjing itu kelakuan yang lain apa? Itu anjing itu kalau kita lihat tuh anjing itu kembali kepada muntahnya ya. Nah, kalau di rumah saya ada anjing, saudara, ketika dia muntah ya, saya lihat oh dia muntah. Nah, saya mau ambil air, saya mau siram muntahnya itu. Ketika saya ambil air, saya mau siram muntahnya tidak ada lagi. Kenapa? Udah dimakan lagi saudara ya. Jadi anjing itu mau makan muntahnya sendiri. Nah, kita tidak boleh seperti itu saudara. Kalau kita udah janji sama orang ya, kita kata-kata kita udah terucap, kita harus lakukan. Jangan kita melanggar apa yang kita katakan ya. Nah, kalau kita kelakuannya bukan seperti anjing saudara ya, kita menjadi seperti anak Allah kelakuannya, maka Tuhan akan pakai kita ya. Gideon dan 300 orang ini dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel ya. Jadi dipakai oleh Tuhan ya. Kalau kita dipakai oleh Tuhan saudara, tentunya adalah kita adalah orang yang diutus Allah ya kan. Kalau kita orang yang diutus Allah, tentunya Tuhan akan menyertai kita saudara ya. Kalau Tuhan menyertai kita saudara, siapakah lawan kita? Paulus berkata seperti itu. Kalau Tuhan ada di pihakmu, siapa lawan kita? Nggak ada saudara ya. Daud aja dengan Goliat ya. Daud kecil, Goliat besar 2,5 meter, Daud kecil, tapi Daud berkata, eh, aku datang dengan nama Tuhan. Daud percaya sekali ya kan. Engkau datang dengan lembing dengan tombak. Artinya Daud mengatakan yang menyertai lu, yang menyertai kamu itu sebenarnya cuma benda mati ya kan. Aku datang dengan nama Tuhan, aku datang bersama Tuhan ya. Yang menyertai saya orang hidup yang menciptakan langit dan bumi, beda sangat jauh ya. Artinya apa? Penyertaan ya. Perbedaannya apa di situ? Yang menyertai Goliat cuman benda mati. Yang menyertai Daud Allah semesta alam. Beda saudara ya. Jadi kalau kita udah diutus, kita menjadi anak Allah, kita diutus Tuhan, kita dipakai Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, maka kita apapun yang kita lakukan semuanya Tuhan pasti bantu kita ya. Amin ya saudara. Nah inilah saudara yang kekasih, apakah kita apakah kita ada di dalam hati Tuhan pada saat ini saudara? Perbaiki kelakuan kita saudara ya. Perbaiki tingkah langkah kita. Perbaiki cara-cara kita. Cara bisnis ya. Cara kita harus cara anak Allah ya. Jujur ya saudara. Perbaiki kita, kalau upah kita kepada orang lain terlampau sedikit ya, kita dapat banyak ya, mereka kasih sedikit, itu cara-cara tidak fair ya saudara. Kita harus menjadi orang yang fair saudara ya. Kita kasih saudara ya, supaya mereka senang, kita pun senang. Nah itu anak Allah saudara ya. Jadi kalau kita menjadi anak Allah saudara, maka kita disediakan roti ya. Bukan roti mana saudara, roti mana orang Israel mati ya. Nenek moyang orang Israel mati makan roti. Ini roti yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus sendiri, roti kehidupan. Tuhan Yesus, barang siapa makan roti ini dia tidak akan lapar lagi ya kan. Barang siapa makan roti ini walaupun dia sudah mati, dia akan bangkit kembali. Ini roti kehidupan saudara ya. Perempuan Sirofenisia itu sedikit aja Tuhan ya sembuh, anaknya sembuh, karena ini apa? Roti kehidupan saudara. Nah saudara yang kekasih, inilah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya. Hari ini kita sudah mendengarkan apakah kita ada di dalam hatinya Tuhan, supaya rencana-rencana Tuhan itu jadi di dalam kehidupan kita ya. Haleluya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin.